Halo teman-teman, selamat datang di vlog pertamaku. Dan video ini aku buat untuk teman-teman yang pengen datang ke Labuan Bajo, tapi kemana aja sih itinerary-nya. Nah, biasanya kalian udah dikasih tahu nih sama agent kalau misalnya kalian tanya-tanya, atau mungkin kalian lihat di media sosial. Nah, itinerary-nya tuh kayak gimana ya. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin lengkap di mana aja kita akan berkunjung, terus ngapain aja dan kayak gimana. Pertama-tama kita akan berkumpul di dermaga KP3, dan disinilah Skoci akan menjemput dan mengantarkan untuk berpindah ke sailing boat. Sesampai di sailing boat tentunya akan disambut oleh kru dengan hangat, dan kalian juga akan disuguhkan welcome drink sebagai pembuka. Setelah itu akan langsung mendapat arahan dari guide terkait fasilitas kapal, safety, dan program pada hari itu. First of all, we have to give a close for us video. Okay. Sekarang kita buka dulu. Before I explain about our activity today, firstly I want to say again, welcome to Flores Island. Bahasa Inggris tidak apa-apa, campur Indonesia atau? Campur ya. Especially Labuan Bajo ya, selamat datang di Labuan Bajo. Dan terakhir selamat datang di kapal kita, Elasa. So it is not only about the boat, tapi ini rumah kita untuk 2 hari ke depan. Oke? Ya. Setelah mendapat arahan, kita langsung menuju destinasi pertama, yaitu Kelor Island. Akhirnya sampai di Kelor Island. Nah, ini tempat pertama yang akan kita kunjungi di itinerary 2 hari 1 malam. Kelor Island ngapain aja, Bang? Yeah, of course, take picture and then santai-santai sih dulu ya, lihat view yang paling bagus ya. Backgroundnya itu maybe you can see ada bukit yang benar-benar kerucut ya. It's like Inari Mountain, but di Pulau Kelor ya. Let's see, guys. Seperti biasa, sesampainya di atas kita mesti foto-foto, karena ada yang kurang kalau nggak ada kenangan di setiap pos-pos yang kita kunjungi. Setelah kita hiking dengan elevasi yang lumayan, kita bisa santai di area pantai sambil minum kelapa sebelum lanjut ke destinasi berikutnya. Nah, ini dia spot kedua. Akhirnya kita sampai di Rinca Island. Nah, di sini itu tempat komodo. Sebenarnya macam-macam ya tempat komodo itu, ada di Rinca Island, ada di Padar, terus ada lagi di. Nah, nanti biar guide-nya jelasin, biar lebih lengkap. Dan untuk populasi komodo itu dia tersebar di 7 pulau. 7 pulau itu masih dekat, tak jauh dari sini. Jadi 2 pulau itu di luar dari Taman Nasional Komodo, 5 pulaunya di dalam Taman Nasional. Jadi di dalam Taman Nasional Komodo sendiri itu besar ya, Taman Nasional ini luas sekali. Jadi ada total 142 pulau Taman Nasional Komodo di dalamnya.
Dari 142 pulau, hanya 5 pulau saja yang ada komodo. Ya, pulau pertama itu Pulau Komodo. Dengan total populasi hampir 1.700 ekor. Nah, yang kedua itu Pulau Rinca. Itu ada hampir 1.500 estimasinya. Terus yang ketiga itu Nusa Kode sama Gili Motang. Kalau di translate di English itu bisa atau bahasa Indonesia itu Pulau Monyet sama Pulau Babi. Ya, wild pig or monkey. Ya. Jadi itu total jumlah 80 dengan 90 ekor. Yang terakhir itu di Pulau Pada. Pada sudah ke sana tadi? Belum, besok. Oh, besok. Jadi di sana ada sekitar 30 sampai 40 ekor. Nah, kenapa di area biasanya kadang ada beberapa ekor itu sampai ke area wisatawan yang tempat daki itu puncaknya ada beberapa ekor, tapi yang kecil-kecil. Yang besar-besar biasanya posisinya dia di Padar Utara. Ya, sedangkan mendakinya itu di Padar Selatan. Nah, dulu dari semua pulau yang ada di sini total estimasi saat ini komodo itu 3.400 ekor. Jadi dia masuk dalam endangered animals in the world. Tapi saya pikir kayak masih aman dia karena masih ada tempat dia di sini, tak ada yang ganggu, tak ada yang culik yang ambil dia dari pulau ini. Jadi masih survive. Beda sama lion atau tiger, karena itu satu pulau ada masyarakat tinggal jadi banyak, bisa saja dia sama ini elephant ya bisa terkurang terus dari tahun ke tahun gitu. Dan untuk menghitung komodo itu sudah kami jalankan independen. Before kita dapat bantuan dari Taman Nasional dari Amerika, San Diego Zoo, untuk bantu mempelajari atau study about how to catch, about how to counting them, how good method we use. Jadi sekarang kita sudah bisa hitung sendiri dari tahun 2004 atau 2005 sampai saat ini, kurang lebih 20 tahun independennya. Ya. Oke, nanti di dalam akan ada banyak pertanyaan, bisa kasih ke saya. Oke. Mari Pak. Dapat bakteri, dia safe di air liurnya, saliva. Jadi kalau dia gigit kerbau, dia hanya butuh dua gigitan di kaki. Habis itu dia lepas, kerbaunya jalan. Nah, pelan-pelan mati nanti, karena efek dari air racunnya itu membuat darah kerbau itu tak berhenti keluar, cair dia tak beku. Ya, sedangkan bakterinya buat infection. Jadi always ya, jadi tak bisa sembuh. Oke, nah sekarang kita lagi sama guide nih. Guide terbaik nomor 2 di Labuan Bajo. Oke, nah all of the guide is good, right? ya, dari banyak tempat di Labuan Bajo untuk lihat komodo. Nah, tempat yang menurut abang paling favorit itu di mana? Sebenarnya favorit semua ya untuk semua pulau ya, but yang paling favorit itu, nah sekarang nih aku lagi berada di Pulau Rinca. Oke. Kenapa? Karena di sini tuh fasilitasnya bagus banget guys. Meskipun dulu pas pembangunannya ada pro kontra ya, itu normal lah ya, karena negara demokrasi guys. Jadi ini dulu dibuat pas zamannya Raja Solo ya. Pak Jokowi, he's good one also. Oh, Raja Solo itu Pak Jokowi? Iya ya? dong, kan iya. orang Solo Pak Jokowi. Oke. Terus Dibuat pas zaman dia, bagus banget. Fasilitasnya membantu sekali ya. Jadi kalau misalkan ada yang butuh kursi roda nih, lu lihat nih fasilitasnya nih. Nih, nih. ya, ini contohnya langsung lewat sendiri. Nah. Oke. Terus Jadi jetinya udah bagus, fasilitasnya udah bagus banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hunting komodo ya, kalau misalkan di Pulau Komodo susah dan lain-lain, bisa nih ke Pulau Rinca aja, karena bisa lihat komodo dari atas nih, tanpa harus turun ke bawahnya itu di tanahnya, ya. Tanpa harus ke hutannya. Jadi ya, betul. dari atas saja udah bisa lihat nih, dari atas jeti I mean. Pokoknya kalau semua pulau bagus, my favorit. Tapi kalau yang paling suka ya Rinca. Rinca sih.
Oke. See you again. Setelah dari Rinca Island, kita menuju ke Kalong Island untuk menikmati sunset sembari menyaksikan ribuan kalong. Beberapa waktu setelah sunset, saatnya kita dinner dan akan mendapatkan briefing untuk program besok setelah dinner. So start from Padar Island, Long Beach is Pink Beach, yeah. Long Beach local name, Long Beach, and then Takamakassar, and then Manta. Yeah, so I have to explain one by one. First Padar Island. Jadi sekarang kita dalam perjalanan ke Pulau Padar, ya. Yeah. Jadi di Pulau Padar itu aktivitas kita itu kita hiking, ya, seperti di Kelor, tetapi di sana itu lebih mudah diakses karena sudah ada stairsnya ya. Jadi kurang lebih ada 800-an anak tangga, dan tentu saja di atas kita lihat view, ya. Ada 3 pantai dari atas kita bisa lihat. Ada Pink Beach, ada yang pasir putih. Yang terakhir itu ada pantainya itu yang sedikit hitam dia, black, karena bebatuan. Ya. Jadi selain untuk view itu, kita juga biasanya itu di sana itu kita lihat hunting sunrise. Jadi berbicara tentang sunrise, of course we have to wake up early, ya. Jam berapa kira-kira? 4 ya, 4 sore, 4 pagi. 4 pagi ya. Sore esok. Jadi biasanya itu aktivitasnya itu kita start dari kapal itu kurang lebih jam 5 yen, ya. Jadi bangun paginya itu atau siap-siapnya itu sebelum jam 5. Pokoknya jam 5 udah ready, udah jalan lah. Jam berapa kita menuju Padar? 12 menit lagi ya, jam 5. So guys, today we hunting sunrise too. That's why we have to wake up early. Halo guys. Selamat datang di Pulau Padar. Ini main hero-nya, main karakternya. Ada tuh. 12 step. Dia turun sampan, 2 orang pegang itu. Katanya mau 20 aja langkahnya di situ. Mending tidur di kamar. Nah, akhirnya kita sampai di dermaga Pulau Padar. Dan sekarang jam 5.23. Ya, agak telat dikit sih. Biasanya jam 5 kita udah di sini. Tapi it's okay. Rapat lagi. Kita briefing dulu sebelum. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, apa kabar? Ya, jadi saya mengucapkan selamat datang di Pulau Komodo, khususnya di Pulau Padar. Ya, jadi hari ini Bapak dan Ibu akan menaiki anak tangga ini yang jumlahnya kurang lebih 800 anak tangga. Ya, jadi di sini juga ada 6 pos. Jadi di setiap pos itu ada teman-teman kita yang berjaga. Nanti kalau ada pertanyaan tentang flora dan fauna di pulau ini, silakan merasa bebas saja berkomunikasi sama mereka. Jadi untuk peraturannya di sini selama trekking tidak boleh merokok. Nah, sampah yang dihasilkan agar sampahnya bisa dibawa pulang kembali ke kapal. Ya, yang terakhir, kalau mau foto nanti di tempat yang aman bisa ditanyakan dulu kepada guide yang dari kapal mana spot-spot yang aman, ataupun teman-teman kita yang di atas nanti ditanya mana spot-spot yang aman. Soalnya tanah ini sudah jatuh, jadi longsor. Dan apalagi kalau musim hujan di sini kurang stabil tanahnya. Oke, saya pikir itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati, jangan lupa kembali di sini.
Jadi Padar ini ada berapa pos, Mas? Ayo tebak. Malah suruh tebak-tebakan anjir. 6 guys. Mana tempat yang bagus, spot yang bagus untuk foto? For me 5 is enough. 5 udah cukup. 5? You said 3 or 4 yesterday. For me. Kalau untuk lihat sunrise? Di pos 3 udah bisa. Dan di sini jalannya tuh tangga gini ya, enak ya. Enak dong. Ada talinya juga. Jadi safety lah. Bisa. Oke guys, welcome back again. Jadi sekarang kita lagi di Pulau Padar. As you know, Pulau Padar itu salah satu ikonnya Labuan Bajo ya. Dan ini harus wajib dikunjungi. Oke, dari sini bersama teman saya yang masih di bawah itu. Kantor kita di atas itu, bukan lantai 5 sih, tapi pos 5. Anjay. Let's go. Ini dia kantor kita hari ini. Bukan hari ini sih, hari-hari. Kantornya beliau juga. Last business. Ini kayak drone gitu. Iya. Kita lagi. Paparazi Kita harus antri di sini supaya dapat foto di spot ikoniknya Padar Island. Ini big boss kita, Gondrong tu, ha? Gondrong tu. Kalau ini Second boss Jablay. Komodo Jablay, come here. Jablay. Jarang dibelai. 3. Oke, boleh saling lihat. Saling pandang. Oke. Look it Sodos. Tawa suruh kali lihat. Oke, kerjaan kita di sini sudah selesai. Kita lanjut turun dan kita ke mana? Pink Beach. Pink Beach. Baiklah Pink kita, Beach itu Long Beach ya? baiklah kita pergi, kita diutus. Amin. Oh gitu, kok gitu. Time for Africa. Akhirnya kita sampai di Pink Beach. Nah, ini setelah dari Padar kita ke Pink Beach dan di sini tuh emang beneran pink, bukan filter. Kalian bisa lihat sendiri. Nih. Cek. Nah, nggak bisa kelihatan ya di situ ya. Tapi ini benar-benar pink guys. Nah, bukan filter kan? Bukan. Kenapa kok bisa pasirnya warna pink? Jadi di atas itu ada koralnya itu. Mau kita tunjukin, let's go. Oke. Nah, for your information, Pink Beach atau pasir berwarna pink di pantai di dunia itu cuma ada 7 atau 8. Ya sekitar itulah. Kurang lebih 7-8. Salah satunya di Indonesia. Terus alasan apa kalian nggak datang ke sini, guys? Deket ini di Indonesia ini. Let's go lah. Ini apa ini, Bang? Jadi, jadi ini penyebab iya dong. pasirnya berwarna pink. Ini koral yang udah rusak. Jadi serpian-serpian yang udah hancur ini itu bercampur dengan sempurna ya, yang pasir-pasir putih ini, makanya kelihatan pink guys. Tapi koralnya bukan hanya pink ya, ada yang warna merah tua ini. Iya. Tapi ini udah rusak ya.
Ini kalau di Singapura ini segini aja udah $15 guys. Iya kah? Iya dong. Cuman kalau yang hidup, ini udah mati. Ini keluarga gue. Gue asalnya dari Singapura, terus ke Timor Leste. Iya. Sekarang tujuan kita kemana, Bangku? Ke Makassar, guys. Dari sini ke sana itu kurang lebih 1 jam lah ya, 1 jam setengah tergantung arus ya nanti ya. Tapi biasanya 1 jam lebih lah. Jadi nanti sampai di sana baru kita lanjut ya. Let's make this fleeting moment last forever. So tell me what you're waiting for. I'm gonna keep it frozen here forever. There's no regretting anymore. It's swept away, even so far away. I'm Oke, akhirnya selesai juga trip hari ini. Selesai itinerary kita. Yang pertama Padar Island, Pink Beach, Taka Makassar dan Manta. Tapi kita tidak ke Manta karena ombaknya terlalu, ya begitulah. Jadi meminimalisir resiko begitu. Dan ditutup dengan hampir hue ini. Oke, gitu aja kali ini. Itinerary 2 hari 1 malam selesai. Jadi see you next video selanjutnya.